Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Oktavia Nurasana yang pada kesempatan ini akan menjelaskan materi tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna atau keragaman hayati yang sangat besar. Keragaman hayati di Indonesia masuk pada 3 besar di dunia bersama dengan Brazil dan juga Zaire. Indonesia memiliki 8.000 spesies tumbuhan dan juga 2.215 spesies hewan yang sudah teridentifikasi. Spesies hewan terdiri dari 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan juga 121 kupu-kupu. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan juga kondisi fisik wilayah Indonesia. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu iklim. Iklim sendiri meliputi suhu, kelembapan udara, angin, tingkat curah hujan, dan juga cahaya matahari. Yang kedua yaitu edafik atau tanah, yang meliputi kondisi tanah akan berpengaruh pada kesuburan tanaman. Jenis tanah yang subur seperti tanah vulkanis dan juga tanah andosol. Yang ketiga yaitu faktor fisiografi. Faktor fisiografi ini berkaitan dengan persebaran makhluk hidup, yaitu ketinggian tempat dan juga bentuk wilayah tersebut. Yang terakhir yaitu faktor dari biotik. Faktor biotik terdiri dari 3 komponen, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ketiganya memiliki peran terhadap keberlangsungan flora dan fauna yang hidup di wilayah tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang persebaran flora di Indonesia. Flora merupakan semua tumbuhan yang hidup di suatu daerah. Keanekaragaman flora di Indonesia tergolong tinggi jumlahnya di dunia, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan flora yang ada di negara Amerika dan juga Afrika. Flora yang tumbuh di berbagai tempat ataupun di dunia tentu akan berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, flora dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Indo-Malayan, yaitu meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau yang masuk ke dalam kelompok ini yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan juga Bali. Yang kedua yaitu kelompok Indo-Australian, meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Selanjutnya yaitu karakteristik dari flora Indonesia bagian barat dan juga flora Indonesia bagian timur. Flora Indonesia bagian barat sendiri memiliki jenis meranti-merantian yang sangat banyak, sedangkan di Indonesia bagian timur jenis meranti-merantian sedikit. Yang kedua yaitu terdapat berbagai jenis rotan pada Indonesia bagian barat, sedangkan di kawasan Indonesia bagian timur tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga yaitu pada kawasan Indonesia bagian barat tidak terdapat hutan kayu putih, sedangkan di Indonesia bagian timur terdapat hutan kayu putih. Yang keempat yaitu di Indonesia bagian barat terdapat jenis tumbuhan matoa atau Pometia pinnata yang jumlahnya sedikit, sedangkan di Indonesia bagian timur berbagai jenis tumbuhan matoa sangatlah banyak. Yang kelima yaitu jenis tumbuhan sagu sedikit di wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan di Indonesia bagian timur banyak tumbuh-tumbuhan sagu. Yang terakhir yaitu di Indonesia bagian barat terdapat berbagai jenis pohon nangka, sedangkan di Indonesia bagian timur tidak terdapat jenis tumbuhan nangka. Nah, dapat kalian amati pada gambar yaitu mengenai perbedaan flora di Indonesia bagian barat dan juga flora di Indonesia bagian timur. Berbagai jenis flora yang tumbuh di wilayah Indonesia tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, baik sebagai bahan furnitur, bahan bangunan, bahan makanan, dan juga lainnya. Dapat kalian lihat pada gambar yaitu pada bahan furniture kita dapat memakai seperti kursi, meja, lemari, ataupun yang lainnya. Sedangkan untuk bahan makanan seperti pohon sagu yaitu digunakan sebagai bahan makanan pokok di wilayah Indonesia Timur yang kita sering kenal sebagai
papeda. Yang terakhir yaitu sebagai bahan-bahan lain yang bersifat dibutuhkan manusia. Yang kedua yaitu persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia sendiri dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan juga fauna bagian timur. Adapun garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan juga barat dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan juga timur yaitu garis Weber. Fauna bagian barat juga sering disebut sebagai tipe Asiatis, fauna bagian timur disebut sebagai tipe Australis, dan juga fauna bagian tengah yaitu fauna endemis. Nah, kalian dapat melihat pembagian fauna di Indonesia pada peta berikut ini. Kita bahas yaitu fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. Adapun wilayah yang masuk pada kawasan Indonesia bagian barat yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan juga Kalimantan. Adapun juga hewan yang ditemukan yaitu mamalia berukuran besar seperti gajah, macan, tapir, badak bercula 1, banteng, kerbau, rusa, babi, orang hutan, monyet, bekatan, dan lainnya. Sedangkan tipe reptil yaitu seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan juga terenggiling. Sedangkan jenis burung yaitu burung gagak, burung hantu, burung jalak, burung elang, merak, kutilang, dan juga berbagai unggas. Yang terakhir yaitu ikan tawar seperti lumba-lumba. Adapun karakteristik dari fauna Asiatis sendiri yaitu pertama mamalia jenis ukuran besar, yang kedua berbagai jenis kera, yang ketiga terdapat berbagai jenis ikan tawar, yang keempat merupakan fauna endemik, yang kelima tidak ada binatang yang berkantung, dan yang terakhir yaitu burung dengan jenis ukuran kecil, sedikit warna, dan juga bersuara merdu. Dapat kalian lihat beberapa contoh hewan yang ada di fauna Asiatis Indonesia. Yang selanjutnya yaitu fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia bagian tengah sering juga disebut sebagai wilayah fauna Kepulauan Wallace, yaitu mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis fauna yaitu babi, rusa, anoa, ikan duyung, kaskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet sabah, beruang, tarsius, sapi, dan juga banteng. Sedangkan jenis reptilnya seperti biawak, komodo, buaya, dan ular, serta amfibia dan juga berbagai jenis burung seperti maleo, burung dewata, mandar, raja udang, dan juga rangkong. Adapun karakteristik dari hewan fauna tipe peralihan yaitu pertama, hewannya endemik, yaitu hanya ada di Indonesia. Yang kedua, terdapat hewan langka dan juga binatang sebagai sisa hewan purba yang mampu bertahan. Dapat kalian lihat pada gambar, terdapat beberapa jenis hewan yang ada di fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Nah, yang terakhir yaitu fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australik. Fauna tipe Australik tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan juga Kepulauan Aru. Jenis hewannya yaitu mamalia seperti kanguru, beruang, walabi, landa irian, kuskus, pemanjat berkantung, kanguru pohon, dan juga kelelawar. Sedangkan jenis reptilnya seperti biawak, buaya, ular, kadal. Sedangkan jenis burung seperti cendrawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan juga namudur. Ikan air tawar sendiri relatif sedikit dan juga tidak ditemukan kera. Adapun karakteristik dari fauna Indonesia bagian timur yaitu pertama, terdapat binatang berkantung, kedua, mamalia berukuran kecil, tiga, ikan air tawar yang jumlahnya sedikit, keempat, banyak jenis burung yang berbulu indah dengan beragam warna, dan juga terdapat beberapa fauna yang endemik.
Nah, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa mencatat materi-materi yang penting pada buku catatan kalian dan juga mengerjakan penugasan yang sudah diberikan. Untuk pesan moral hari ini yaitu lestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita ataupun di daerah yang lainnya. Selamatkan mereka untuk masa depan sekarang, karena nasib mereka ada di tangan kita. Kita juga sebagai makhluk sosial harus dapat menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.